والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Muhammad Iskandar Al-Ghazali, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjang umur, hadir, manfaat, barakah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Rasulullah dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rantainya langsing. Ya, tempel atau dulu, tuliskan di sini. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله المغضوب عليهم الله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الهاد. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah wa ayaidihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Summa salatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wal Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-anjum al-zahirah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الآخرة. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita kumpul di Masjid Al-Jannatun Na'im. Alhamdulillah, satu kabar gembira bagi orang-orang yang pecinta-pecinta salawat. Dulu waktu saya masih budak-budak macam-macam yang di depan saya, anak kecil ini, saya selalu ikut dengan orang-orang tua di Tembelan Sampit itu membaca maulid berzanji. Waktu itu hanya sekedar baca saja, tidak paham artinya. Ketika saya sudah mulai memahami bahasa Arab, belajar di pesantren, ternyata saya baru tahu ternyata dalam maulid berzanji, maulid apapun itu semuanya adalah semua ukiran-ukiran sejarah, tarikh akan kehidupan Nabi Muhammad, bahkan sebelum beliau dimunculkan, sebelum beliau lahir, sampai beliau dewasa, sampai akhirnya diutus dari Nabi Muhammad SAW, sampai beliau juga meninggal, terukir semua di seluruh maulid-maulid yang ada. Tapi ada satu hal yang membuat saya bahagia, yaitu perkataan Al-Imam Ja'far berzanji, yang mana kalau saya ulang ini baca, saya baca ini perkataan, maka saya yakin semuanya pasti hafal. Apa itu? Al-Imam Ja'far berzanji mengatakan, Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Dulu orang-orang Tembelan itu baca berzanji, semua lagunya sama. Jadi kita itu Masya Allah dari kecil dah memahami itu lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Dulu begitu. Nah, subhanallah, begitu saya tahu artinya, ternyata ini sebuah kabar gembira. Al-jannah, surga, wa na'imuha, Jannatun Na'im. Al-jannah, surga, wa na'imuha, dan kenikmatan-kenikmatan yang berada di surga, liman, untuk siapakah semua itu surga dengan isinya? Ternyata adalah orang-orang yang telah digambarkan oleh Nabi, 3 golongan. Siapa itu? Yusalli, orang yang bersolawat. Tadi kita dah bersolawat, Assalamu alaikum. Wa yusallim, dan menghaturkan salam, ya Nabi salam alaika. Yang ketiga siapa? Wa yubarik alaih, orang yang mencari keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak orang yang paling hina? Saya bilang, tahu tak orang yang paling hina? Orang yang paling hina itu ketika musuhnya menganggap enteng dia. Musuhnya menganggap enteng dia, kecil, itu orang paling hina. Kemuliaan umat Nabi Muhammad ketika akan berperang dengan orang kafir, jarak sebulan, itu Allah telah berikan rasa takut dalam hati mereka. Tapi ada tipe-tipe orang yang musuhnya tersebut menganggap enteng dia. Siapakah dia? Datang seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan udah subuh baru bangun. Ya Rasulullah, itu fulan bin fulan udah subuh baru sadar baru bangun, tidak bangun malam. Rasulullah bilang apa? Zakar rajul bala syaitan fi utunih. Itu orang betul-betul telah dikencingkan syaitan telinganya. Tapi
Tetapi ada musuh kita yang nyata, tahu-tahu berani mengencingkan kita punya telinga, berarti kita tu dianggap sepele oleh dia. Kecil tu Habib Iskandar, kencingkan ya dia. Makanya kalau ada orang yang berat bangun malam, itu musuh bilang, ini gampang nih, di kelas teri nih, kelas ringan, kelas ringan. Ya, makanya Masya Allah Pak Bu, saya akan sampaikan hari ini berkat Maulid, insya Allah yang tadinya berat bangun malam, insya Allah bangun malam. Yang tadinya berat turun bersolat berjamaah, insya Allah semangat berjamaahnya. Kalau pengen dirinya sukses, anaknya sukses, semua karya-karyanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang sukses itu taklah diukur dengan panjangnya umur yang didapatkan. Orang yang sukses itu tidaklah diukur dengan banyaknya pengikut yang mampu dia rekrut. Orang yang sukses itu tidaklah diukur dengan harta yang mampu dia tumpuk. Dan orang yang sukses itu tidaklah diukur dengan jabatan yang mampu dia raih. Jika seandainya umur panjang, jamaah yang mampu dia rekrut, harta bendanya, keluarganya, jabatannya tidak menjadikan dia mampu dekat sama Allah dan meraih ridha Allah dan Rasulnya, maka ini orang adalah orang yang ternista, orang yang menyesal, orang yang terpuruk, orang yang akan disiksa oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika seandainya dia tersebut memberdayakan semua yang Allah berikan ini, dari umur, dari waktu, dari harta, dari keturunan, dari jabatan, semua dia berdayakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang dia miliki itu menjadi anugerah dan akan menghantarkan dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini panitia mengadakan maulid itu tujuannya apa? Agar kita ini sadar sebelum mati, sebelum nanti udah mati baru sadar. Betul? Manusia ni ada dua saja. Ada sadar sebelum dia mati, ada udah mati baru dia sadar. Pilih mana tu? Pilih mana? Pilih sadar sebelum mati atau udah mati baru sadar? Bagus, Masya Allah. Makanya masih ada nyawa ini datang ke masjid, ikut mengaji, hisab pasti ada. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah mendengar daripada perkataan ulama menyampaikan basyir wan nadhir, berita baik, berita ancaman. Kemudian ini orang mengatakan apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami di alam dunia untuk kami berbuat amal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ini udah yakin, udah sadar. Masalahnya sadarnya, yakinnya dah terlambat, udah mati baru dia sadar. Ini masuk ke cerita. Kenapa harus cerita? Karena kalau cerita ini cepat masuknya. Nabi yang pintar, yang sempurna pun, apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kan kupaparkan seluruh kisah-kisah umat-umat terdahulu kepada engkau wahai Muhammad, tujuannya untuk memantapkan dan menegapkan hatimu. Kalaulah Nabi ditegapkan hatinya itu dengan kisah dan cerita, mestinya kita umat Nabi ini pun harus banyak mendengar kisah dan cerita. Ada seorang sahabat Nabi, sebelum jadi sahabat, dia ini seorang putra satu-satunya seorang pakar ilmu ahli Taurat, dan kaya raya, tinggalnya itu di pedalaman kota Mekah. Tentunya dia punya orang tua ini akan mempersiapkan anak tunggalnya ini jadi orang yang pintar agamanya dan kaya raya.
Tapi subhanallah, ternyata ini anaknya diam-diam mencuri dengar, dan akhirnya Allah barengkan dengan hidayah, kecantol dengan sosok figur yang ada di Madinah, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus mencari berita, apa sih ajarannya, apa sih amalnya, sampailah terakhir ini orang namanya Abdul Uzza, tidak lagi mampu membendung rasa ingin tahunya, bahkan rasa ingin berjumpanya dengan Rasulullah. Maka diam-diam dia itu menyiapkan perbekalan untuk sampai ke Madinah, mencari siapakah Muhammad bin Abdullah ini. Nah subhanallah, diam-diam dia berangkat ke Madinah. Cuman ketahuan dengan orang suruhan bapaknya, dikejar, dan akhirnya ketemu. Ketika ketemu langsung ditangkap oleh suruhan bapaknya. Tapi lagi-lagi ini orang yang udah kadung cinta ini bilang sama suruhan bapaknya, "Hai orang-orang suruhan bapakku, jika kamu mengejar aku itu tujuannya mencari uang, maka ini ambil uangku, dan ada di kotak di rumahku, ambil semuanya, asal kau biarkan aku untuk ke Madinah bertemu dengan orang yang kutuju." Akhirnya Masya Allah, semua harta diberi sama ini Abdul Uzza. Tinggal Masya Allah bawa hanya untuk makan secukupnya. Ini perjalanannya seminggu nih, 7 atau 8 hari ke Madinah, jalan kaki. Singkat cerita, sampai ke Madinah ini kusut, pakaiannya kotor, kena debu, bahkan kaki dia berdarah. Terus dia mencari mana Muhammad bin Abdullah, dan dia tidak tanya. Tapi dari kejauhan dia melihat ada sosok seorang yang tampil berbeda. Di wajahnya itu seperti diselimuti dengan nur, wajah yang penuh wibawa. Sehingga dia dekati, semakin dekat, semakin tertutupi dengan nur yang luar biasa. Akhirnya ini Abdul Uzza langsung mengatakan, "Apakah engkau adalah Nabi yang dikabarkan di akhir zaman, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kalau iya, katakanlah iya. Maka Rasulullah katakan, "Ya, akulah Muhammad bin Abdullah." Langsung Rasulullah memeluk ini Abdul Uzza, langsung memeluk beliau, dan Rasulullah kemudian mengatakan, "Bijat wal bijat." Orang asing yang memakai pakaian yang atas yang lusuh atas dan di bawah, yang kotor, yang kena debu atas dan di bawah. Karena ini panggilan Rasulullah, yang mana dia mendengar pertama kali Rasulullah ngomong seperti itu, senang betul dia. Dan akhirnya ini Abdul Uzza Pak langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, aku nyatakan aku berbaiat dengan agama yang kau ajarkan, maka aku wakafkan diriku untuk berkhidmah dengan engkau." Dan Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah langsung merubah namanya jadi Abdullah, Abdul Uzza, dan berubah namanya menjadi Abdullah. Tapi karena beliau senang dipanggil dengan Zulbijadain, artinya bijat wa bijat, itu artinya orang yang mempunyai 2 pakaian yang tersisa, yang kumal, maka beliau dikenal dengan panggilan Abdullah Zulbijadain. Nah, apa yang terjadi? Beliau berkhidmah, beliau berjuang, beliau belajar, beliau mengambilkan air Nabi. Subhanallah, sampai titik akhir kehidupan beliau sakit. Kemudian akhirnya menghantarkan beliau meninggal. Beliau meninggal, Rasulullah sedih. Rasulullah umumkan pada sahabatnya, "Hai semua sahabatku, dengarkanlah, telah berpulang ke rahmat Allah teman kalian yang bernama Abdullah Zulbijadain. Untuk penghormatannya, maka saya yang akan bantu mengkafankannya, saya yang akan membantu memandikannya, saya yang akan memimpin salatnya, bahkan saya yang ikut mengantar beliau ke liang lahat." Luar biasa, tidak pernah terjadi hal yang seperti ini. Rasulullah ikut mengafankan, memandikan, bahkan menyolatkan, terakhir sampai mengantarkan ke liang lahat. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Yang luar biasa itu apa? Ketika sampai ke liang lahat, Rasulullah turun ke lubang lahat tersebut. Rasulullah SAW dengan tangan yang mulia, ada sedikit batu yang menghambat lahatnya.
Rasulullah pinggirkan dengan tangan beliau. Dan terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah bilang apa? Ulurkan mayatnya Zulbijadain. Sini ulurkan. Disambut dengan tangan yang mulia. Rasulullah ikut meletakkan ke liang lahat. Sebelum ditimbus dengan tanah, Rasulullah berdoa, angkat tangan, mendoakan khusus. Dan ternyata doa ini itu menarik simpatik sahabat. Bahkan banyak sahabat menangis tangisan yang penuh harapan. Apa doanya? Dengarkan ini, Masya Allah. Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridailah Zulbijadain. Demi Allah, hari ini kekasihmu Muhammad sungguh telah meridainya. Doa khusus yang luar biasa, tidak pernah seperti ini. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ridailah Zulbijadain, karena pada hari ini, sore hari ini, aku kekasihmu telah meridainya. Ini sahabat langsung mengatakan, ya Allah, jika yang mati itu adalah saya, yang dimandikan itu adalah saya, yang dikafankan itu adalah saya, bahkan yang dia melaksanakan itu adalah saya, alangkah nikmatnya kehidupan saya. Pertanyaan besar Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya akhiri khutbah saya ini, Zulbijadain meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan harta yang dia miliki, meninggalkan pengaruhnya untuk mencari ridha Allah, hidayahnya untuk mencari ridha kekasihnya Rasulullah SAW. Pertanyaan saya ini, apakah Abdullah Zulbijadain ini orang sukses atau tidak? Maka demi Allah pasti apa telah ukurnya? Tolak ukurnya itu dia telah mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan insyaAllah semua yang hadir pada saat ini, ya, diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah keberkahan. Anak-anak baru masih habis ulangan, ya, untuk itu saya mohon maaf tak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan lain waktu insyaAllah bisa kembali di sini. Dan saya mohon doa kepada Bapak Ibu semuanya, agar semua kita punya anak didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan daripada ilmu yang barakah, dan untuk nanti ke depannya bisa berguna untuk bangsa, agama dan negara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul